Kalau saya sebagai santri menulis, memang itu ajaran dari para ulama kita untuk memahami firman Allah, Iqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat Kang Ihsan. Malam ini kita bisa bertemu dengan sahabat saya yang sangat luar biasa, terkenal internasional ini. Ya, namanya Al Ustadz Habibur Rahman El Shirozi, ya. Seorang novelis, sutradara film, sekaligus dai dan ahli ilmu Islam. Pendidikan beliau dari Meranggen, kemudian ke MAN-PK Surakarta, S1-nya di Al Azhar, S2-nya di Malaysia, apa Kang Habib? Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Dan sekarang sedang di Jerman. Dan malam ini beliau pulang dalam rangka ngobrol dengan Kang Ihsan. Ini spesial sekali. Assalamualaikum Kang Habib. Jadi Kang Ihsan ini teman sekelas dulu. Alhamdulillah. Waktu kita sama-sama nyantri di MAPK Surakarta. Gitu. Tidak hanya satu kelas, dia satu kamar dengan saya. Alhamdulillah, makasih Kang Habib. Ini masih diakui jadi teman ini. Iya, iya. Oh ya Kang Habib, ini kan saya mendapatkan permohonan dari teman-teman itu untuk belajar dengan Kang Habib, karena Kang Habib ini di tengah kesibukan yang luar biasa itu tetap produktif menulis gitu. Nah, kira-kira apa sih resep Kang Habib untuk terus menulis itu? Dan apa yang memotivasi atau mendorong itu? Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Motivasi untuk menulis, dorongan apa yang membuat seorang santri ini menulis? Iya, kan? gitu. Kalau saya sebagai santri menulis, memang itu ajaran dari para ulama kita untuk memahami firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi perintah membaca dan menulis itu sudah diperintahkan oleh Allah di wahyu yang pertama. Jadi ketika seorang santri itu menulis, kita sebagai seorang muslim itu membaca dan menulis, itu adalah karena kita ingin memenuhi panggilan Allah, memenuhi perintah Allah untuk menulis. Jadi itu bagian daripada ibadah. Alhamdulillah. Ibadah ya Kang Habib. Iya, motivasinya adalah memang ibadah, kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kang Habib ini nulisnya sastra saja atau juga akademik Kang Habib ini? Ya, saya nulis sastra. Sekarang ini paling banyak sastra. Sebenarnya ketika dulu di Mesir itu juga saya nulis makalah yang serius, kemudian nerjemah yang serius, non fiksi, ya, kitab-kitab klasik, kemudian terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Artinya sebenarnya saya nulis juga yang non fiksi, yang itu bukan karya fiksi seperti novel dan sebagainya. Dan sekarang juga saya di Jerman sedang nulis disertasi. Wah, luar biasa. Oke, semoga dimudahkan Kang Habib. Mohon doanya. Amin, jadi, amin. Dua-duanya mohon doa juga dari sahabatnya Kang Ihsan semuanya, dimanapun Anda berada, doakan saya yang sedang jadi santri di Jerman. Amin. Luar biasa loh Kang Habib ini, sudah sepuh, karyanya banyak, masih tetap semangat S3. Teman-teman santri harus semangat lah gitu. Dan Pak Kang Ihsan juga doakan sebenarnya S3 selesai. Amin. Iya Kang Habib. Ini kan kalau teman-teman ini dan saya sendiri membaca tulisan Kang Habib itu kan selalu ada kata cinta itu. Kenapa sih harus ada kata cinta gitu di dalam setiap novelnya? Ketika cinta bertasbih, ayat-ayat cinta 1 2. Jadi ini yang yang saya pahami ketika saya belajar di pesantren, sampai akhirnya juga belajar di Al Azhar, bahwa cinta itu adalah ruh Islam. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu selalu setiap surah kecuali surah Taubah, ya kita selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat itu asma Allah, min asma'il husna. Tapi yang dipilih oleh Allah itu dalam Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan itu kalau kita maknai itu cinta. Oh gitu. Kita cinta. Dan Rasulullah itu diutus wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam ini, rahmat itu puncaknya cinta. Oh gitu. Jadi Islam ini adalah ajaran yang penuh dengan cinta. Ini yang harus kita luruskan ketika kita mendengar kata-kata cinta atau membaca tulisan tentang cinta, al-hub. Jadi hub yang benar itu adalah hub yang itu menjadi puncaknya ibadah. Ini yang sebenarnya pengen saya bawa anak-anak remaja ke sana, romance, tapi romance yang
semoga ini adalah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Kang Apik. Oke, terus ini Kang Apik, apakah Kang Apik mendapatkan inspirasi itu juga melakukan riset-riset untuk mendukung novel-novelnya itu? Ya, kalau inspirasi awal itu bisa dari mana saja Kang Ihsan. Bisa dari bincang-bincang seperti ini, ketemu teman lama gitu. Itu bisa dari inspirasi atau curhatan seseorang atau cerita seseorang, apa yang kita baca di koran, di majalah, kita tadabbur ayat suci Al-Qur'an, kita membaca kitab kuning, mungkin ada cerita di sana. Jadi inspirasi bisa dari mana saja. Adapun kemudian kalau untuk membuat sebuah karya yang utuh selama ini, saya memang melakukan riset. Kalau sudah data itu saya sudah miliki misalnya, berarti kan memang mungkin bisa jadi nggak perlu riset ketika kita sudah memiliki data itu. Misalnya saya bikin Ayat Cinta. Ayat Cinta boleh dikatakan saat itu saya nggak perlu riset karena itu saya baru saja 7 tahun di Mesir. Mengalami di Mesir langsung ya? Iya, langsung di Mesir. Berarti artinya sudah data itu sudah ada kan gitu kan. Hanya mungkin saat itu perlu baca sedikit-sedikit beberapa konten yang pengen saya masukkan di Ayat Cinta. Saya perlu sedikit membaca beberapa referensi kitab gitu kan. Tapi itu boleh dikatakan ada di hadapan saya gitu kan. Sehingga relatif tersedia semua datanya. Ketika saya membuat Bumi Cinta misalnya, yang itu settingnya Moskow, itu saya perlu riset. Hampir 1 tahun saya riset. Masya Allah. Hal yang sama juga ketika saya nulis Api Tauhid, yang itu settingnya di Turki. Tentang Syekh Badi'uzzaman Said Nursi. Itu saya 12 hari keliling Turki. Ya kan, ditambah juga membaca perpustakaan, kemudian hal-hal yang terkait sama kondisi di mana setting Said Nursi berada, di kondisi waktunya berarti kan apa sih yang terjadi pergolakan politiknya, sosialnya saat itu. Lah itu dibaca sampai kemudian jadilah novel Api Tauhid. Jadi ya harus riset supaya kita menghadirkan satu karya yang bergizi. Ya. Tadi kan inspirasinya banyak toh Kang Apik gitu. Ya. Inspirasi itu ada dari membaca, dari ini. Terkadang orang kebanyakan inspirasi sampai nggak jadi-jadi itu. Kira-kira kelemahannya di mana Kang Apik itu? Lah kelemahannya mungkin dalam memetakan ya. Jadi orang harus jelas ketika punya inspirasi awal. Inspirasi awal, maka inspirasi awal itu dimatangkan. Ibaratnya dia udah punya telur. Iya. Kemudian telur ini dirami. Kan? Mungkin seekor induk ayam itu seandainya dia punya 50 telur kan nggak mungkin terrami semuanya kan begitu kan. Mungkin harus ada beberapa yang harus dia rami. Dan inspirasi awal itu harus dimatangkan ya dengan, kalau perlu riset ya dengan riset dan sebagainya. Kalau sebuah cerita dia harus sampai menjadi satu cerita yang bulat dalam pikiran dia, pikiran yang mau menulis itu. Jadi dia akhirnya sudah tahu detail karakter tokoh-tokohnya seperti apa. Kalau perlu baunya aja bisa dicium gitu kan. Terus sampai ceritanya dari awal sampai akhir sudah ada di sini. Baru kemudian dia bikinlah semacam, kalau dulu waktu di SD kita diajari bikin kerangka karangan lah kira-kira. Ada kerangka karangannya. Setelah itu baru dia bisa menuliskannya karena bahannya udah lengkap. Kerangka karangan sudah ada fokusnya, ada ceritanya, tokohnya, klimaknya seperti apa. Kemudian hal-hal data-data yang lain yang risetnya dia udah lengkap, baru bisa menuliskannya. Tapi kalau kemudian banyak inspirasi, tidak ada satupun yang dia matangkan, pengen tulis semuanya, ya nanti tadi itu nggak jadi semua. Akhirnya nulis satu halaman mungkin terus bingung mau ngapain, atau mungkin satu bab keduanya bingung apa lagi kan. Oke. Berarti harus ide itu dimatangkan, mana yang mau dijadikan. Iya, sama saya rasa juga Kang Ihsan sudah pernah nulis tesis, kita nulis disertasi, pasti ada yang namanya fokus. Iya, fokus. Kan begitu. Kalau terus melebar kemana-mana, wah kan nggak jadi satu tulisan yang mana istilahnya ujung dan pangkalnya. Kan gitu kan. Kalau dalam bahasanya Karni Ilyas itu yang di ILC itu. Itu kalau sebuah tulisan itu nggak ada ujung dan pangkalnya, itu seperti Anda mencari ketiak ular katanya. Oh gitu. Lah ketiak ular ketemu. Ketiak akan ketemu. Iya kan gitu kan. Nggak ada ujung pangkalnya kan gitu. Terus ini Kang Apik, novel-novel Kang Apik ini kan luar biasa ya, bestseller gitu kan. Alhamdulillah, taufik minallah. Diterima oleh masyarakat luas gitu. Nah, kira-kira itu apa rahasianya? Apakah ada ruh penulis di situ atau Kang Apik riadoh dulu gitu? Kira-kira ada kunci apa sih supaya tulisannya bestseller gitu loh, teman-teman ingin nulis gitu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi rezeki yang barokah. Di antara itu di sana seperti yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita dahulu. Tapi kemudian kita berusaha semampu kita untuk
menulis yang terbaik, yang kita berusaha menghadirkan yang terbaik, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya merasa bahwa alhamdulillah karya-karya bestseller itu semuanya adalah benar-benar itu adalah taufik minallah. Tapi kan harus ada usaha. Iya, usahanya itu tadi, itu. Ya, usahanya itu tidak hanya itu berusaha untuk menuliskan yang terbaik, kemudian berusaha untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Kang Apik itu niru ulama dulu itu. Kalau menulis tahajud dulu gitu atau hajat dulu gitu. Iya, ya pokoknya berusaha seperti apa yang dilakukan oleh para ulama. Mungkin nggak persis ya, karena saya juga masih harus memperbaiki diri. Oh, gitu. Oke. Iya, Kang Apik. Terus ini Kang Apik, kira-kira ini terkadang kan ada tulisan Kang Apik itu sampai berapa? 600 halaman ya, yang ayat cinta 2 itu. Itu itu kan juga ya. Apik Tauhid itu kan panjang-panjang banget gitu. Itu Kang Apik membutuhkan berapa waktu untuk nulis sepanjang itu? Itu memang waktunya cukup lama ya. Kalau ayat cinta itu hampir 1 tahun saya nulis, karena ayat cinta 2 ya? Iya, ayat 2, karena juga sambil punya agenda banyak kan, ya silaturahim satu tempat ke tempat yang lain, seminar, pengajian dan lain sebagainya. Di sela-sela itu sambil merampungkan ayat-ayat cinta. Jadi relatif itu 1 tahun untuk menuliskannya. Kalau ditambah risetnya ya bisa hampir 2 tahun saat itu. Panjang banget ya berarti ya, untuk membuat sebuah karya itu. Iya, memang seriusannya luar biasa itu. Iya, harus serius memang. Gitu. Iya. Apakah Kang Apik terkadang melakukan uzlah untuk menyelesaikan sebuah tulisan itu? Kadang-kadang iya. Gitu. Kadang-kadang iya ketika saya jadi saya tuh Kang Ihsan kadang-kadang memang saya mematok satu deadline untuk diri saya sendiri ya. Meskipun sebenarnya penulis itu benar-benar merdeka ya. Tapi kalau kita nggak pasang deadline untuk kita dan target itu ya bisa nggak keluar karya kan, begitu kan. Maka saya pasang target dan kadang-kadang saya menghukum diri saya sendiri. Misalnya kalau sekian lama karena kesibukan dengan misalnya isi acara di banyak tempat sehingga sekian lama mungkin nggak nulis itu kan, maka saya menghukum diri sendiri, saya harus mengkodo. Mengkodo itu kadang-kadang berarti harus menyiapkan waktu memang untuk nulis. Itu yang mungkin namanya uzlah itu tadi. Ya kan, berarti ini harus uzlah ilmiah gitu ya. Sekian waktu, mungkin misalnya 2 pekan itu misalnya saya nggak kemana-mana untuk bisa untuk menggarap sekian bab atau bisa untuk finishing menyelesaikan karya. Gitu. Kang Apik mungkin ini pesan kira-kira teman-teman santri ini kan banyak potensi itu. Kira-kira apa yang harus dilakukan teman-teman santri supaya bisa meniru jejak Kang Apik? Enggak semuanya sih yang ingin menjadi penulis itu. Kira-kira mereka harus melakukan langkah-langkah yang ingin menjadi penulis pertama adalah mulai cintai membaca. Karena itu selalu dimulai dari membaca. Secara urutannya begitu. Karena meskipun ada yang bilang aku bisa menulis tanpa membaca. Tapi ini gitu. Saya rasa ini agak menyalahi dalam tanda petik menyalahi aturan yang digariskan oleh Al-Quran. Karena iqra dulu, kemudian iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi ketika 'allama bil qalam dia juga kata ulama adalah al-qiraah wal kitabah. Jadi qiraah wal kitabah. Jadi cintai membaca. Setelah membaca kemudian mulai menulis sejak sekarang. Kalau Anda memang para santri itu ingin menjadi penulis besar, nulis dari sekarang. Tulis tiap hari, tulis tentang dirimu, tentang aktivitasmu, tentang apa yang kamu rasakan, ya kan? Itu akan menjadi latihan secara tidak langsung. Nanti dia akan latihan berargumentasi, latihan bernarasi, latihan bereksposisi dan seterusnya, nggak terasa begitu. Terus kemudian istiqomah. Menulis memerlukan keistiqomahan. Berapa sih prasyarat untuk jadi penulis awal itu? Kira-kira membaca itu butuh waktu berapa jam perharinya? Saya rasa tidak harus dijami ya. Yang paling penting harus enjoy. Gitu. Iya, harus enjoy, asyik. Jadi kalau membaca itu sesuatu yang mengasyikkan, meskipun mungkin dia bisa 1 jam, tapi itu mengasyikkan itu nanti akan lebih bisa istiqomah. Dibandingkan misalnya hari ini dia membaca sekian jam, tapi kemudian nggak merasa asik, nanti bisa nggak istiqomah. Nggak baca lagi. Jadi yang paling penting para santri harus asyik, enjoy membaca, kemudian menulis. Saya rasa itu mungkin Kang Ihsan. Mungkin Kang Ihsan juga punya tips-tips juga kan? Enggak, saya ini ikut yang para pembesar itu seperti panjenengan. Gitu Kang Apik. Jadi ini teman-teman santri, ini Kang Apik ini luar biasa loh, sudah
katakanlah sudah tenar, sudah go internasional, tetapi semangat beliau masih luar biasa, masih nulis, bahkan sekarang mengambil S3 di Jerman. Di mana Kang Abi S3-nya? Di University Leipzig. Leipzig Leipzig University. University. Universitas Leipzig. Oh gitu, ya. Leipzig. Fakultasnya apa Kang Abi? Saya di jurusan Arabistik und Islamwissenschaft, Arabic and Islamic Studies. Oh, Arabic and Islamic Studies, ya. Ini teman-teman menjadi inspirasi kita bersama. Jadi jangan puas hanya berhenti jadi santri di pondok. Dan untuk teman-teman semua para santri, pilihlah pilihlah teman yang bersemangat juga. Kan saya punya teman seperti Kang Iksan ini, jadi semangat saya. Iya. Gitu kan. Kita semangat terus belajar ya. Semangat terus. Ya, jadi menulis, tapi jangan lupa untuk bisa menulis juga perlu membaca. Untuk bisa menulis juga dibutuhkan riset. Kang Abi yang sudah profesional saja masih butuh riset ya Kang Abi ya. Iya, untuk dan mendapatkan istiqomah. Nah, ini yang berat ini. Istiqomah tuh khairun min alfi karomah. Ternyata berat ya, konsisten itu ya. Iya. Oke. Itu ya teman-teman santri. Ini karena Kang Abi ini mau ada acara lagi di tempat lain, maka kita ini menyikit waktu Kang Abi sedikit saja. Terima kasih banyak Kang Abi. Terima kasih Kang Iksan atas jamuannya yang luar biasa nih. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Matur nuwun. Demikian obrolan kita dengan Kang Abi. Ketemu lagi karena ini memang situasinya tidak mendukung. Kita akan lanjutkan lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.